Yo Mina, video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime The Beginning After the End episode 7. ライトカメラのさ旅こもあんながてく楽しさが始まるアニメの夢と漫画のスリルストーリーをキャッチ Arthur menutup mata gadis elf itu karena dia tidak ingin gadis elf itu melihat kekacauan yang sudah dia perbuat. Gadis itu bertanya untuk apa mata dia ditutup. Arthur berkata, ada sesuatu di sini gadis kecil. Sebaiknya kamu tidak melihatnya. Gadis elf itu berkata, tapi kamu juga anak kecil. Arthur tidak menanggapinya, tapi dia meminta gadis elf itu untuk segera berjalan dan tidak melepaskan penutup matanya sampai Arthur mengizinkannya. Setelah cukup jauh dari lokasi kejadian, Arthur membuka penutup mata gadis elf itu. Lalu gadis elf itu langsung mengucapkan terima kasih. Kemudian sambil melambaikan tangannya, Arthur berkata, baiklah, senang bertemu denganmu. Dan tidak lama dari itu, Arthur pamit pergi. Tapi gadis elf itu langsung menarik baju Arthur sambil memasang wajah yang memelas. Seakan-akan berkata, bagaimana kamu bisa mengabaikan gadis lucu ini di tengah hutan, dasar kau sampah. Aku takut, jangan tinggalkan aku. Lalu Arthur berkata, lihatlah, aku harus pulang ke rumah juga. Orang jahat itu tidak akan pernah menangkapmu lagi. Selain itu, bukankah para elf seharusnya akan baik-baik saja di tengah hutan seperti ini? Gadis elf itu langsung menggelengkan kepalanya lalu berkata, hewan buas hanya takut kepada orang dewasa. Orang tuaku mengatakan bahwa anak-anak akan dimakan oleh anjing pemburu atau golem pohon. Setelah itu dengan terpaksa akhirnya Arthur tidak akan pergi meninggalkan gadis elf itu. Arthur berkata, baiklah, apakah kamu setidaknya tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tinggalmu dari sini? Dengan polosnya gadis itu mengatakan, tidak tahu, dan itu membuat Arthur keheranan. Lalu tiba-tiba Arthur meminta gadis elf itu untuk diam di tempat, sedangkan Arthur perlahan pergi meninggalkannya. Sontak gadis elf itu pun langsung panik. Tapi Arthur berkata, aku akan pergi dulu untuk mengumpulkan beberapa perbekalan untuk kita. Semoga perjalanannya tidak terlalu lama. Gadis elf itu pun tersenyum mendengarnya. Sementara Arthur pergi ke tempat para pedagang budak tadi dibantai. Lalu dia mengumpulkan barang-barang yang sekiranya dia butuhkan untuk perjalanannya, seperti senjata dan juga perbekalan. Tapi sayangnya, Arthur tidak bisa menggunakan kereta para pedagang budak itu karena akan terlihat mencolok saat dia mengendarainya. Lalu Arthur melepas ikatan anjing pemburu yang menarik kereta. Saat itu Arthur hanya berharap para elf mempunyai sesuatu yang bisa membawanya pulang ke kerajaan manusia. Tidak lama dari itu Arthur kembali menemui gadis elf. Dia menyerahkan pakaian sambil berkata, ini, aku menemukan pakaian ini di dalam kereta dan aku pikir ini milikmu. Gunakan jubah ini juga karena mungkin udara akan semakin dingin. Sambil tersenyum gadis elf itu berterima kasih dan menerima pakaian itu. Lalu Arthur langsung mengusap kepala gadis elf itu sambil berkata, ayo aku antar kamu pulang. Selama perjalanan menuju lokasi samar yang gadis elf tunjukkan, Arthur perlahan mulai mengenal dia. Gadis elf itu ternyata bernama Tessia Eralit. Tessia pun bertanya bagaimana bisa Arthur berada di hutan Elsire. Arthur mengatakan bahwa dia terpisah dari keluarganya. Kemudian Tessia mengkonfirmasi apakah Arthur berasal dari kerajaan manusia. Lalu dia bertanya apakah benar semua manusia dewasa itu cabul dan memiliki lebih dari satu istri. Sambil kencing membelakangi Tessia, Arthur bertanya, siapa yang memberitahumu tentang hal itu? Sambil menangis, Tessia berkata, kakekku. Lalu Arthur berkata, begitu ya, aku juga yakin di antara para elf ada yang cabul juga. Tapi tunggu, apa kau mengerti apa yang dimaksud cabul? Tessia menjawab, tidak terlalu. Setelah itu Arthur memanjat pohon untuk melihat situasi. Lalu dia berkata, baiklah, untuk menjawab pertanyaanmu tadi, biasanya hanya beberapa bangsawan yang memiliki banyak istri. Lalu Arthur bertanya seperti apa tinggal di Eleanor. Tessia berkata, itu menyenangkan. Aku menghabiskan banyak waktu dengan pengasuh dan kakekku karena ibu dan ayahku selalu sibuk. Kemudian Arthur menyiapkan perlengkapan untuk mereka bermalam. Sementara Tessia bermain dengan hewan-hewan lucu sejenis kelinci. Tessia berkata, oh iya, saat aku membangkitkan inti manaku, aku mungkin akan diberikan seorang guru untuk mengajariku. Aku sangat bersemangat dengan hal itu. Arthur berkata, sistem pendidikan tampaknya sedikit lebih tidak diskriminatif di Eleanor jika setiap orang diberi guru pribadi saat membangkitkan inti mananya. Tessia bertanya apa maksudnya, tapi Arthur tidak melanjutkan pembicaraan itu. Lalu Arthur menangkap salah satu kelinci tadi dan berniat untuk memakannya. Melihat Arthur memakan kelinci itu, Tessia terlihat mual, tapi kemudian dia menanyakan apa yang terjadi kepada orang jahat yang menculiknya. Arthur mengatakan mereka mengalami kecelakaan yang cukup malang. Tessia bertanya apakah mereka akan mengejarnya lagi. Arthur langsung berjanji bahwa Tessia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Tessia pun tersenyum mendengarnya dan dia berterima kasih lagi untuk segalanya kepada Arthur. Saat itu malam semakin larut dan Arthur meminta Tessia untuk segera tidur di dalam tenda. Sementara Arthur akan berjalan
berjaga di luar, dan selagi Tesia di dalam, Arthur akan memanfaatkan waktunya itu untuk mencari tahu apa sebenarnya warisan Sylvia yang diberikan kepadanya. Tapi saat itu Tesia membuka tenda lalu berkata kepada Arthur, "Apa kau yakin tidak akan beristirahat juga? Kakekku mengatakan untuk tidak tidur satu kasur dengan laki-laki, tapi aku tidak akan menceritakannya." Arthur mengatakan bahwa dia baik-baik saja karena dia tidak terlalu mengantuk. Lalu dengan wajah kecewanya, Tesia berkata, "Baiklah, tapi aku baru ingat, binatang buas kemungkinan besar akan muncul jika mereka melihatmu di sini, karena mereka melihat kamu masih anak-anak. Oleh karena itu, aku mengusulkan demi keselamatan kita, kamu seharusnya berjaga di dalam tenda saja. Itu demi keselamatan kita, bukan karena aku takut." Akhirnya Arthur pun masuk dan duduk di samping Tesia, lalu meminta Tesia untuk segera tidur. Tapi Tesia masih terlihat ketakutan, lalu dia menggenggam celana Arthur. Arthur pun tersenyum, dan itu membuat Tesia bisa tertidur tenang. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan di tengah lingkungan yang tidak Arthur kenal. Satu-satunya indikator mereka saat itu hanyalah waktu yang sudah mereka lalui dengan cepat. Setelah keputusasaan dan ketakutan Tesia menghilang, Tesia tidak tahu lagi harus bagaimana berinteraksi dengan Arthur. Arthur mengakui bahwa kekhawatiran keluarganya dan ketidaksabarannya untuk kembali ke rumah tidak membuatnya dalam suasana hati yang baik saat itu. Kemudian Arthur menemukan tempat yang cocok untuk bermalam lagi. Karena saat itu waktu sudah mulai malam, dia pun membuat api unggun dan mendirikan tenda. Tapi tiba-tiba dada Arthur terasa sangat sakit, dan itu membuat perjalanannya hampir tak tertahankan. Karena rasa sakit yang menyiksa dan datang dari inti mananya selalu menyerang secara tak terduga. Tesia pun menyadarinya. Dia bertanya ada apa, tapi Arthur selalu mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Padahal saat itu Arthur benar-benar sangat kesakitan. Bahkan dia tidak bisa tidur karena rasa sakit itu menyerang tidak kenal waktu. Kemudian setelah malam berlalu, rasa sakitnya menghilang dan mereka melanjutkan perjalanan. Walaupun saat itu Tesia masih terlihat mengkhawatirkan Arthur. Lalu saat mereka berjalan, mereka diincar beberapa anjing pemburu. Tapi Arthur langsung melempar pisaunya yang menancap di pohon di samping mereka. Lalu Arthur mengambil pisau itu dengan ekspresi wajah menyeramkan, dan itu membuat anjing pemburu itu ketakutan. Setelah itu Tesia mulai menunjukkan ke arah mana tempat tinggalnya, walaupun dia pun tidak terlalu yakin. Lalu lagi dan lagi rasa sakit di dada Arthur kembali muncul, dan kali ini lebih sering terjadi. Dan Arthur selalu bersembunyi dari Tesia ketika rasa sakit itu muncul. Kemudian malam pun tiba lagi. Setelah Arthur mendirikan tenda, dia tertidur pulas. Tesia langsung menyelimuti Arthur, dan singkat cerita, pagi pun tiba lagi. Setelah berkemas, mereka melanjutkan perjalanannya. Hari demi hari berlalu, dan Tesia sepertinya semakin mengenali lingkungan sekitar yang bahkan tidak bisa dibedakan oleh Arthur. Tapi kecepatan mereka melambat karena tubuh Tesia tidak mampu mengimbangi beban perjalanan yang terus-menerus. Akhirnya, Arthur mengambil barang bawaan Tesia karena Arthur bisa membawa semua barang bawaan dengan memperkuat tubuhnya menggunakan mana. Tapi ternyata rasa sakit di dadanya terus-menerus muncul, dan sekarang semakin sulit disembunyikan dari Tesia. Tesia pun sangat panik, tapi Arthur beralasan bahwa dia hanya ingin buang air besar. Malam pun kembali datang, dan kini mereka sama-sama tidur. Kemudian di pagi harinya, saat mereka melanjutkan perjalanan lagi, Tesia bertanya apakah dia bisa memanggil Arthur dengan nama panggilan Art, sama seperti keluarganya memanggilnya. Arthur berkata, "Aku tidak peduli." Mendengar itu, Tesia terlihat kecewa. Lalu Arthur memasang wajah berseri dan bersemangat sambil berkata, "Aku merasa sangat terhormat jika Tesia Eralit menyebut anak desa yang sederhana ini dengan sebutan Art." Tapi Tesia justru semakin kesal mendengarnya. Tesia mengatakan bahwa dia seperti sedang berbicara dengan orang dewasa. Arthur berkata, "Lebih baik daripada menjadi anak cengeng yang bahkan tidak bisa buang air kecil tanpaku di sisinya, dengan mata dan telinga yang tertutup." Tesia langsung malu mendengarnya dan meminta Arthur untuk diam. Setelah itu Tesia melihat sebuah tanda, dan dia langsung berlari menunjuk ke satu arah. Tapi Arthur berkata, Ya, aku juga melihat sesuatu. Aku melihat lumut dan daun dan kabut dan pohon. Banyak sekali pepohonan." Lalu setelah istirahat makan, mereka mendirikan tenda lagi dan bermalam. Tapi kali ini mereka terlihat tidur bersama dengan santainya. Bahkan Tesia tidur di dada Arthur yang sedang tidur terlentang, dan itu menandakan bahwa mereka semakin akrab. Keesokan harinya, Tesia memeriksa deretan pohon dan akhirnya menemukan sesuatu. Dengan wajah berseri, dia berkata kepada Arthur, "Kita sudah sampai." Setelah itu Tesia membuka sebuah portal yang ada di sebuah pohon. Lalu Tesia mengajak Arthur untuk memasukinya. Setelah memasukinya, Arthur pun terjatuh dan tiba di suatu tempat. Arthur berkata di dalam hatinya, "Aku benci sekali gerbang teleportasi." Tesia berkata kepada Arthur, "Kita sudah sampai." Arthur pun mulai berdiri, dan dia terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Arthur berkata di dalam hatinya, "Murni, itu adalah satu-satunya kata yang terlintas di pikiranku, dan bahkan mungkin
mungkin itu tidak bisa menggambarkan pemandangan di depan mataku dengan baik. Saat itu, para elf pun menyadari kedatangan seseorang, terutama kedatangan Arthur yang merupakan seorang manusia. Lalu muncul beberapa orang di hadapan Arthur. Dengan siaga, Arthur bersiap menarik belatinya, tapi Tesia menahan Arthur. Lalu orang-orang yang muncul di hadapan Arthur berkata, "Kami menyambut kembali Tuan Putri Kerajaan." Mendengar itu, Arthur termenung kaget. Dia menatap ke arah Tesia, lalu menatap ke arah orang-orang yang baru muncul. Sementara Tesia hanya tersenyum. Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime The Beginning After the End episode 7. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangatik.